Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Prima Sultani Akbar. Saya dosen tetap di program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Malang. Pada program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran yang saya gunakan dengan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Pada mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal diberikan bobot SKS sebesar 2 SKS, yaitu terdiri 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Nah, untuk praktek ini akan dilakukan pada laboratorium, dan kegiatan praktikum ini dilaksanakan di laboratorium kode klinis dan reimbursement. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian mata kuliah, dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal, yaitu pada mata kuliah kodifikasi terkait cedera dan keracunan dan faktor eksternal ini mempelajari tentang aspek anatomi fisiologi, patofisiologi, terminologi medis, serta klasifikasi, kodifikasi penyakit dan tindakan medis pada kasus cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Untuk capaian pembelajaran, lulusan yang dibebankan pada mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal adalah mahasiswa mampu menetapkan klasifikasi, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis dalam pengolahan pelayanan untuk penggunaan sistem pembiayaan kesehatan sesuai perkembangan teknologi berdasarkan prinsip mawas diri sesuai klasifikasi yang berlaku. Untuk bahan kajian atau materi pokok yang diberikan selama 14 pertemuan yaitu: pertama, trauma kepala dan leher; 2, trauma perut dan pinggang; 3, gangguan ekstremitas atas; 4, gangguan ekstremitas bawah; 5, trauma multiple body region; 6, trauma unspecified part of trunk; 7, luka bakar, korosi, dan frostbite; 8, yaitu penyakit akibat keracunan dan efek penyebab luar. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal ada 3, yaitu: 1, mahasiswa mampu melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan pada kasus cedera mengacu pada sistem klasifikasi internasional yang menggunakan cara manual dan elektronik. Kedua, mahasiswa mampu melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan kasus luka bakar dan keracunan mengacu pada sistem klasifikasi internasional menggunakan cara manual dan elektronik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan faktor eksternal mengacu pada sistem klasifikasi internasional menggunakan cara manual dan elektronik. Setelah mengetahui gambaran mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran dengan metode DIA.
Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana saya menyampaikan proses pembelajaran kepada mahasiswa. Ya. Sistem pembelajaran yang saya gunakan merupakan penggunaan blended learning dengan menggunakan yaitu kombinasi strategi pembelajaran sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus melalui tatap muka di kelas dan laboratorium, dan saya juga menggunakan tatap maya yaitu melalui media Zoom meeting. Sedangkan asinkronus ini digunakan untuk pembelajaran mandiri dan kolaboratif yang dapat menciptakan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai sub CPMK yang ditentukan. Dalam metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan pendekatan student centered learning. Ya. Dalam setiap tatap muka sebelum perkuliahan dimulai, saya memberikan terlebih dahulu materi baik itu berbentuk PPT, PDF maupun video. Materi ataupun konten berasal dari materi yang saya buat sendiri atau juga mengambil bahan ajar dari internet, misalkan jurnal, textbook maupun YouTube yang bisa dipelajari mahasiswa secara mandiri melalui LMS yang digunakan. Adapun LMS yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari referensi utama dan pendukung, di mana referensi utama ini diambil dari buku ICD-10 ya, baik itu volume 1, volume 2, dan volume 3. Sedangkan untuk referensi pendukung dari materi yang saya berikan merupakan hasil dari integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang saya lakukan sendiri maupun hasil dari kolaborasi dengan mahasiswa ataupun rekan dosen, ya, baik dosen dalam institusi ataupun luar institusi. Untuk waktu pembelajaran, kegiatan sinkronus dilakukan dengan pembelajaran teori selama 50 menit dalam satu SKS dengan menjelaskan dan mendiskusikan materi secara tatap muka langsung terjadwal dalam kelas. Untuk pembelajaran praktikum ini selama 170 menit dalam satu SKS-nya yang terdiri dari kegiatan dalam laboratorium. Dalam kegiatan praktikum, saya memberikan kasus-kasus terkait pengkodean klinis. Selanjutnya, untuk teknik pembelajaran, yang kedua adalah interaction. Bagaimana proses interaksi dalam pembelajaran yang saya lakukan, baik interaksi dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antar mahasiswa. Untuk setting pembelajaran yang saya lakukan dengan sinkronus dan asinkronus yaitu dengan model-model pendekatan student centered learning. Yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal, baik itu teori ataupun praktek. Ini melibatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun antar mahasiswa. Setelah mahasiswa secara aktif mempelajari, memahami, dan mendalami bahan materi yang telah diberikan, dilakukan diskusi yang melibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Pada kegiatan pembelajaran dengan collaborative learning, di mana dilakukan interaksi dan kerjasama tim antar mahasiswa dalam mendiskusikan studi kasus yang diberikan. Pada saat praktikum, mahasiswa dibagi per kelompok kecil maksimal 5 orang setiap kelompoknya, kemudian diberikan dokumen rekam medis untuk dianalisis masalahnya, dan setelah dianalisis, mahasiswa memberikan kodifikasi penyakit dan tindakan pada kasus yang diberikan. Pada akhirnya, ada akhir praktikum, hasil praktikum kemudian dipresentasikan untuk mendapatkan masukan dan pertanyaan dari kelompok lain atau dari dosen.
Selanjutnya, untuk teknik pembelajaran yang terakhir adalah asesmen. Untuk penilaian pada mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal, dilakukan tes formatif berupa kuis yang diberikan melalui Google Form pada beberapa pertemuan sebagai monitoring ketercapaian sub CPMK, serta tugas-tugas dalam bentuk non-tes, misalnya pembuatan makalah untuk menganalisis jurnal. Selain itu, dilakukan juga tes sumatif berupa ujian tengah semester dan akhir semester untuk teori sebagai penilaian hasil belajar ketercapaian pemahaman. Kemudian ada juga ujian akhir semester, yaitu praktikum atau praktek ya, sebagai penilai hasil belajar ketercapaian keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan CPMK mata kuliah. Dalam setiap pertemuan sudah direncanakan jumlah, bentuk, dan persentase bobot asesmen pada setiap sub capaian pembelajaran penilaian pada mata kuliah. Baik, untuk selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan kegiatan pembelajaran, teori, dan praktikum pada mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah kalau sehat ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan ya yang berkaitan dengan mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal ya. Pada topik hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan trauma pada kepala ya. Baik, berikut adalah kemampuan akhir yang diharapkan ya setelah mendapatkan mata kuliah ini, yaitu mahasiswa dapat memahami baik itu anatomi fisiologi, patofisiologi, terminologi medis, serta klasifikasi kodifikasi penyakit dan tindakan medis trauma pada kepala dengan nilai C3, A3, dan P3. Baik, berikut adalah bahan kajian pada perkuliahan pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah anatomi fisiologi cedera pada kepala. Kemudian kita dilanjutkan patologi cedera kepada kepala. Kemudian dilanjutkan terminologi medis. Dan yang terakhir adalah klasifikasi kodifikasi trauma pada kepala. Baik adik-adik, ini ya yang berkaitan dengan trauma kepala. Baik adik-adik, di sini adakah yang tahu yang berkaitan dengan trauma itu apa? Siapa? Ada yang tahu? Karena cedera, Pak. Oh, cedera. Ya, trauma itu hampir sama dengan cedera ya. Berarti seperti ilustrasi pada gambar berikut ya. Berarti ada satu kepala kemudian mengalami benturan sehingga dia mengalami yang namanya trauma ataupun cedera seperti itu ya. Nah, berikut adalah definisi ya yang berkaitan dengan trauma kepala atau juga bisa disebut dengan cedera kepala ya. Di mana untuk cedera kepala adalah segala jenis cedera ya pada otak, jaringan dan pembuluh darah di kepala, tengkorak hingga kulit kepala yang terjadi karena suatu benturan. Situ ya. Bentuknya dapat berkisar dari benjolan ringan sampai memar sehingga cedera otak traumatis di situ ya. Berarti cedera otak itu bisa mulai dari yang ringan sampai berat, yaitu sampai ke trauma. Baik, kita akan membahas pada bahan kajian pertama ya adik-adik. Ini yang berkaitan dengan anatomi fisiologi kepala ya. Nah, seperti gambar berikut ya, ini adalah ilustrasi kepala ya yang ada di manusia ya. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan atau yang menyebutkan ya paling tidak anatomi yang ada di kepala. Siapa? Mungkin? Saya, Pak. Oke, Mbak siapa namanya? Safrina. Oke, Mbak Safrina, coba sebutkan anatomi fisiologi yang ada di kepala mungkin. Ada otak, terus ada mata. Terus ada lagi? Apa ya, Pak? Oke.
Ayo lagi. Oke, bingung. Oke, coba teman-teman yang lain ada lagi yang bisa Mau jawab, menambahkan? Pak? Oke, Mbak siapa? Afni. Afni. Ada ini apa hidung? Hidung ya, ada hidung ya teman-teman. Terus Telinga. telinga, kemudian Gigi masuk juga apa enggak, Pak? ya masuk juga ya. Nah, masih ada di kepala. Ya, baik teman-teman. Nanti sudah cukup pintar ya di sini ya, adik-adik ya. Baik, yang berkaitan dengan cedera kepala ya, karena kita topiknya yang berkaitan cedera, banyak bagian pada kepala kita ya. Akan tapi hari ini kita cukup fokuskan pada tengkorak pada kepala kita. Ya, adalah yang berkaitan dengan tengkorak ataupun kranium ya. Salah satunya adalah struktur tulang yang kompleks yang melindungi otak dan membentuk wajah seperti itu. Kemudian di dalam tengkorak ya, di dalam tengkorak itu terdiri dari 22 tulang yang berbeda. Baik adik-adik, selanjutnya berikut adalah fungsi dari tengkorak ya adik-adik. Fungsi yang pertama adalah melindungi otak ya. Seperti diskusi tadi ya, bahwasanya di dalam kepala kita itu ada yang namanya otak. Ya, di mana otak yang di dalam kepala kita itu dilindungi oleh tengkorak. Nah, salah satu fungsinya yaitu dia akan melindungi otak ya yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah dukungan struktur wajah. Nanti adik-adik ya, nanti wajah kita itu adanya apa ya? Wajah kita ya. Ya adik-adik kan sering mengaca ya bahwasanya oh saya ini ganteng, oh saya ini cantik. Lah, itu karena ada tengkorak juga seperti itu ya. Tengkorak jika tengkorak kita apa ya? Kan sifatnya keras ya. Tengkorak itu ya. Kalau dia sifatnya lunak, nanti wajah kita tidak akan beraturan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tempat melekatnya otot ya. Otot-otot di wajah ya. Misalkan apa Pak? Kok ada otot sih yang ada di wajah ya? Misalkan apa otot yang ada di wajah pada saat kita ada mata. Kita ada punya mata di situ. Kita bisa mengedipkan ya. Nah, itu karena juga ada otot. Nah, salah satu fungsi dari tengkorak itu adalah tempat melekatnya otot. Seperti itu ya. Selanjutnya ada resonansi suara ya. Suara yang kita hasilkan itu juga salah satunya dipengaruhi oleh tengkorak. Dan yang terakhir adalah jalur untuk saraf dan pembuluh darah. Di dalam tengkorak ini banyak aliran yang berkaitan dengan saraf ataupun pembuluh darah seperti itu. Itulah adalah fungsi-fungsi dari tengkorak. Gitu ya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas yang berkaitan dengan patologi cedera kepala ya. Di sini saya beri contoh, misalkan yang pertama di situ ya berkaitan dengan fraktur kompresi tengkorak. Ada kata-kata fraktur di situ. Apa sih fraktur itu? Ada yang tahu? Patah tulang, Bapak. Oke, ya betul ya. Nah, fraktur itu adalah kata lain dari patah tulang. Lah, itu kan tengkorak itu kumpulan dari tulang-tulang ya tadi ya, jumlahnya ada 22. Kemudian di sini salah satunya dia ada yang berkaitan dengan fraktur atau kondisi patah tulang yang berkaitan dengan tengkorak ya, atau patah tulang tengkorak ya. Nah, di mana untuk patah tulang tengkorak ini bisa terjadi karena suatu tekanan ataupun benturan yang kuat pada kepala ya. Nah, adapun penyebabnya banyak hal ya di sini ya. Di sini mungkin ada kecelakaan kendaraan bermotor ya. Ada orang berkendara motor, kemudian dia mengalami kecelakaan, dia berbentur aspal. Lah, itu salah satunya bisa mengakibatkan patah tulang pada tengkorak. Kemudian dia ada benturan langsung ya. Nah, ada benturan langsung, misalkan ya tadi contoh orang berkemudi kemudian ditabrak oleh bis misalkan, di situ ada benturan, kemungkinan juga ada dia akan mengalami yang namanya fraktur tengkorak ya. Kemudian juga jatuh ya, misalkan ada pegawai tukang bangunan ya, tiba-tiba dia jatuh dari tangga, itu bisa juga berefek patah tulang seperti itu. Baik adik-adik, ini yang berkaitan dengan terminologi medis yang berkaitan dengan cedera kepala ya. Kita ingat bahwasanya ya, terminologi medis itu aslinya ada 3 hal ya yang perlu adik-adik ketahui ya. Yang pertama yang berkaitan dengan root ya, prefix sama
Sufiks seperti itu ya. Baik, kita yang pertama di sini yang berkaitan dengan root. Ya, root itu apa? Akar kata seperti itu ya. Nah, di mana untuk akar kata ini adalah dasar dari suatu istilah medis yang mengandung makna utama. Ya, dan akar kata ini sering kali berarti dari bahasa Latin ataupun Yunani. Berikut adalah contoh dari akar kata yang berkaitan dengan cedera kepala. Contohnya di sini yaitu cranium. Ya, ini adalah bahasa Latin dari cranium yang artinya adalah tengkorak. Seperti itu. Kemudian ada cepal. Cepal ini juga dari bahasa Yunani ya, kepal. Seperti itu, yang berarti juga kepala. Kemudian adik-adik kita lanjut ya di prefix ya. Nah, kalau prefix itu adalah sebuah awalan ya, awalan yang ditambahkan pada akar kata untuk memberi arti tambahan atau menjelaskan keadaan tertentu seperti lokasi, waktu, dan frekuensi. Ya, seperti itu. Berarti di mana prefix ini adalah sebuah awalan. Adapun contoh dari prefix di sini ya. Yang pertama di sini ada trauma ya. Nah, bisa digabungkan menjadi traumatik yang berhubungan dengan cedera seperti itu ya. Kemudian ada sub ya. Ditambahin di situ yaitu subdural ya. Yang berarti di bawah, sub itu di bawah. Sehingga subdural itu adalah di bawah lapisan durameter otak. Ya. Selanjutnya yang berkaitan dengan sufiks. Ya, sufiks itu adalah sebuah akhiran. Ya, akhiran yang ditambahkan pada akhir kata ya untuk mengubah arti atau fungsi kata tersebut. Biasanya sufiks menunjukkan kondisi medis atau tindakan. Berikut adalah contoh dari sufiks. Misalkan ini ada itis atau yang disebut dengan peradangan di situ. Contohnya adalah encephalitis. Ya, encephal itu adalah otak, itis itu peradangan, berarti encephalitis adalah peradangan otak. Seperti itu. Baik adik-adik, kita ke klasifikasi kodifikasi trauma pada kepala ya. Nah, di sini sudah siap untuk ICD-nya? Sudah, Pak. Oke, di situ kalau sudah siap ya. Di sini ada yang berkaitan dengan trauma pada kepala ya di situ ya. Nah, ada yang berkaitan dengan trauma di ICD itu kira-kira bab berapa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, bab berapa? Di bab 19, Pak. Bab 19 ya di situ. Betul nggak? Betul. Oke. Terus ada di bab 19 di situ. Kira-kira alfabet apa? Ada yang tahu? Mas Rudi? Saya Pak Tiara. Oke. Jadi bab 19 itu alfabet S dan T. Oke, alfabet yaitu S sama T. Di situ ya, betul ya. Mungkin silakan adik-adik bisa membuka alfabet yang berkaitan dengan S sama T. Coba di situ cek apakah sudah betul atau tidak. Gimana Tiara? Sudah betul? Iya Pak. Oke, di situ ya. Di situ kalau kita cek ya, teman-teman kalau cek di situ ya di bab 19 yaitu yang berkaitan dengan injury, cushioning, and certain other consequences of external cause. Di situ ya alfabetnya yaitu S00 sampai T98. Baik adik-adik, di sini sudah ada ya rekam medisnya ya. Sudah siap rekam medisnya? Sudah. Oke, silakan. Ini sudah dibagi kelompok ya, maksimal 4 ya. Ada yang 3, silakan dibagi 3 nggak masalah. Nah, silakan setiap kelompok menganalisis yang berkaitan dengan rekam medis di situ ya. Analisisnya menggunakan metode yang SOAP ya. Apa itu S? Subjektif. Kemudian O? Objektif. Kemudian A? Assessment. Terus yang terakhir P? Planning. Ya, silakan adik-adik dibuka rekam medisnya, kemudian itu bisa adik-adik telaah menuliskan subjektifnya apa. Ya.
sudah itu objektifnya apa, asesmennya apa, sampai planningnya apa yang dilakukan seperti itu. Sehingga apa? Kita bisa menentukan yang namanya diagnosis di situ ya, tegaklah yang namanya diagnosis sehingga kita menjadi tenaga rekam medis itu bisa mengkode diagnosis tersebut. Ya, silakan saya beri waktu untuk diskusi. Kalau sudah nanti kita bisa presentasi seperti itu ya. Silakan. Yuk. Baik adik-adik, waktunya sudah habis ya. Ayo kita coba diskusi ya di sini ya. Mungkin ada kelompok yang sudah siap untuk diskusi? Saya Pak. Oke, silakan bisa kamu ceritakan kronologisnya dari rekam medis ini, adik. Baik Pak, jadi ini adalah kasus pasien kecelakaan. Jadi untuk S atau subjektifnya itu adalah kecelakaan. Jadi pasien ini adalah pengendara sepeda motor yang diserempet oleh sepeda motor juga lalu jatuh. Terus terdapat dia itu muntah, pusing tapi tidak pingsan, lalu keluar cairan dari telinga. Oke, itu untuk subjektifnya ya. Kemudian Untuk objektifnya atau pemeriksaan itu tanda vitalnya ada tekanan darahnya itu 130/90, terus tekanan nadinya itu 88 kali per menit, terus ada pernafasannya itu 20 kali per menit juga, terus tanda pemeriksaan di kepala itu ada keluar cairan dari telinga, di abdomennya ada hematoma pada lumbal, terus toraks sama ekstremitasnya dalam batas normal. oke, berarti dari pemeriksaan fisiknya udah ketemu ya di situ ya. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Kemudian sudah Planningnya ada CT scan. ya, Oke, sebelum planning itu kan ada yang namanya asesmen. Nah, kamu dapat nggak dari hasil subjektif sama objektifnya? Kemudian dokter itu menyimpulkan ya di asesmen. Kira-kira apa di situ? asesmennya ya CKR. CKR apa CKR itu? Cedera kepala ringan. Oke, cedera kepala ringan di situ ya. Kemudian di situ untuk CKR ya, berarti kan kita sebagai tenaga rekam medis sudah muncul ya, sudah tegak ya diagnosisnya. Kemudian kita mengkode di situ ya. Untuk kasus CKR di situ ya, cedera kepala ringan. Kira-kira item yang adik-adik pilih itu apa? Concussion Pak. Concussion. Ya. Baik, coba dicek di volume 3 ya. Adik-adik, adakah yang sudah ketemu? Saya Pak udah ketemu Pak. Oke, mana, Dek? Jadi di volume 3-nya pakai item concussion. Ya, terus? Sudah didapatkan kodenya S06.0. Oke, di situ sudah ketemu ya di S06 di volume 3. Kemudian cross check di volume 1 di bab S06 S06.0-nya concussion, di bawahnya ada keterangan commotion cerebri. Terus ini Pak, kan di sini ada keterangan digit kelimanya itu kan ada 0 sama 1. 0 itu kan untuk without open, yang satunya untuk pakai with. Oke, terus? Jadi pilihnya yang point 0 karena Kenapa kok poin 0? tidak ada keterangannya. Oke, karena hanya tidak ada keterangan di situ, diagnosisnya hanya CKR saja. Berarti kodenya berapa yang tepat? S06.00. Oke, S06.00. Seperti itu ya, adik-adik ya. Demikianlah pemaparan saya terkait pembelajaran mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.